Salam jumpa untuk kita semua dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya Pastor Christianus Ludong. Senang sekali hari ini kita boleh bersua kembali untuk berbagi sukacita, untuk mendengarkan dan meresapkan surat cinta Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita buka acara kita ini dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami boleh berjumpa kembali lagi hari ini dalam acara Mimbar Agama Katolik. Kami mau berbagi cerita, kami mau berbagi sukacita lewat mendengarkan, tapi juga merenungkan surat cintamu kepada kami. Kitab suci, sabda Allah, tidak lain tidak bukan adalah surat cintamu untuk kami. Biarlah itu ya Tuhan mendarat, meresap dalam hati kami dan membangkitkan semangat baru. Jamalah kami ya Tuhan, jamalah setiap pemirsa yang mengikuti acara ini supaya mengalami sukacita tapi juga mengalami kesembuhan ilahi-Mu. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membaca surat cinta Tuhan, mendengarkan dan meresapkan surat cinta Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Pada suatu ketika seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan perintah keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, inilah surat cinta Tuhan untuk kita semua. Mana itu? Aku mau, jadilah engkau tahir. Ini bukan hanya sapaan, bukan saja pernyataan cinta Tuhan kepada dia yang datang kepada Yesus dulu, tetapi kepada Anda dan saya, setiap orang dari kita yang mau datang kepadanya pasti akan menerima jawaban yang sama. Aku mau, jadilah seperti yang kau usahakan. Untuk anak-anak yang sekarang di tengah pandemi COVID ini tidak bisa pergi ke sekolah, sudah hampir 1 tahun. Toh anak-anak belum sempat pernah ke sekolah, belum sempat ketemu barangkali teman-teman, belum sempat bermain-main lagi. Mau naik kelas, belum pernah masuk kelas. Coba, mau naik kelas, belum pernah masuk kelas. Tapi mungkin kamu bilang, "Woi, tapi Tuhan kami mau jadi pintar." Aku mau, jadilah engkau anak pintar.
Tidak harus belajar di sekolah, tidak harus belajar di kelas, tidak harus belajar dalam pertemuan resmi. Kita boleh belajar ya dalam hidup sehari-hari, di rumah, di kebun, di masyarakat, di mana-mana kita boleh belajar. Dan dengan cara begitu kita menjadi anak-anak yang pintar. Maka kamu kendati belum pernah ke sekolah, kendati belum pernah bermain dengan teman-teman di halaman sekolah, tapi kamu mau menjadi pintar, kamu mau berusaha, aku mau, Tuhan bilang, kamu jadilah anak-anak yang pintar, luar biasa. Ini surat cinta Tuhan, ini sapaan cinta Tuhan untuk kita semua. Anak-anak remaja yang sedang bergumul dengan dirinya sendiri, mencari identitasnya. Saya ini siapa? Milik siapa? Bagian dari siapa? Saya mau bermain peran yang bagaimana? Tubuh saya yang seperti ini. Tapi saya mau berkembang, saya mau menjadi anak Tuhan yang baik, saya mau menjadi anak mama dan papa yang berbakti. Jadilah kamu seperti yang kamu kehendaki. Bukan saja si Kusta, tapi kita semua, anak-anak, remaja-remaja yang sedang berkembang ini, jadilah kamu anak-anak kebanggaan orang tua dan teladan bagi teman-temanmu. Jadilah kamu anak-anak Tuhan yang patut dibanggakan. Ada orang tua yang cemas dengan anak-anaknya, ada orang tua yang cemas dengan sekolah anak-anaknya, dan mulai mengusahakan macam-macam hal supaya anak-anak boleh belajar, anak-anak boleh berkembang. Hari ini Tuhan mau sapa kamu semua orang tua yang cemas dengan perkembangan anak-anakmu, yang cemas dengan pelajaran anak-anakmu. Jadilah kamu orang tua yang bijaksana. Untuk apa? Untuk mau mendampingi dengan sabar dan tekun, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang bekerja, yang berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Buktinya orang kusta dalam Injil tadi, ketika dia datang berlutut, berdoa mohon, jadilah engkau. Dan seketika itu juga jadi. Saudaraku yang terkasih, luar biasa kuasa Tuhan Yesus. Kuasa yang sama mau dikerjakan untuk Anda, mau dikerjakan untuk keluarga Anda, mau dikerjakan untuk perjuangan Anda sekalian dalam hidup ini. Ya. Maka Tuhan bilang, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Ya. Bapa manakah yang kalau anaknya minta roti diberikan batu, minta ikan diberikan ular, ya. Minta telur diberikan kalajengking. Lukas 9:13. Sedangkan Bapamu, kamu manusia, ya, yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga. Ya, maka mari kita semua tetap optimis, kita semua tetap bergairah, berjuang terus, karena kita yakin, kita percaya Bapa kita yang di surga selalu beserta kita, Bapa kita yang di surga selalu mendengarkan kita, Bapa kita yang di surga selalu menyediakan yang terbaik untuk kita semua sesuai dengan janjinya. Mana buktinya? Kita lihat dalam Injil tadi, ya, orang yang datang, ya, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan begitu Yesus jawab. Dan itu juga janji Yesus untuk kita semua. Maka itu, saudaraku yang terkasih, yang ragu-ragu, yang khawatir, yang cemas, hari ini buang kekhawatiran itu. Hari ini lepas semua kecemasan. Lihat masa depanmu di dalam Tuhan selalu ada. Ya. Tuhan Yesus berpesan kepada kita, ya, lihat bunga-bunga baku yang tidak meminta, tidak menjahit dan seterusnya. Asih mereka pakai pakaian, pakai bunga yang indah luar biasa itu. Sedangkan bunga saja Tuhan dandani, apalagi kamu. Di tengah-tengah juga hubungan
suami istri, di tengah-tengah hubungan anggota-anggota keluarga yang retak, yang tidak terlalu bagus, yang tidak rukun, ada penyelewengan, ada ketidaksetiaan yang membuat berulang-ulang tersakiti, akibatnya tidak percaya lagi untuk apa berjuang lagi, untuk apa lagi mau bangun lagi kepercayaan. Hari ini Tuhan bilang jangan putus asa, jangan putus asa. Selalu ada hari esok. Ya. Selalu ada hari esok. Tidak ada yang selesai, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang berhenti. Tuhan selalu menyediakan waktu, Tuhan selalu menyediakan kesempatan untuk kita. Seperti si kusta tadi, biarpun dia harus dibuang, biarpun dia harus disendirikan, tidak boleh bergaul, tapi dia tidak putus asa, dia datang, dia berjuang, dia berlutut, dia memohon, dan apa? Jadilah seperti yang kau kehendaki. Saudaraku yang terkasih, anak-anak, remaja, keluarga-keluarga, hari ini pernyataan yang sama Tuhan mau bilang kepada kita semua. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan ragu-ragu. Biar lain kali tidak seperti yang kita bayangkan, yang Tuhan sediakan selalu lebih dari apa yang kita harapkan. Saudaraku yang terkasih, janganlah kamu khawatir, karena kekhawatiran tidak pernah menambah apa-apa dalam usahamu. Tapi percayalah kepada Bapa. Janganlah khawatir, karena kekhawatiran hanya menjauhkan engkau dari usaha yang kau tuju. Jangan kamu khawatir, karena khawatir hanya menutup matamu untuk tidak dapat melihat jalan-jalan Tuhan. Jangan kamu khawatir dan takut. Petrus saja ketika dia khawatir, ketika dia takut, Yesus hadir, dia kira setan. Karena itu jangan khawatir, jangan takut. Mari kita berjuang. Lihat si kusta tadi, dan apa jawaban Yesus? Jadilah seperti yang kau kehendaki. Kita rehat sejenak, kita ikuti yang satu ini.